Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Opik. Terima kasih atas waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya kali ini. Mohon maaf sebelumnya mengganggu kegiatannya Pak Opik karena saya ingin melaksanakan tugas dari calon guru penggerak tentang coaching dan supervisi akademik. Barangkali Pak Opik berkenan untuk diwawancara, saya nanti akan melakukan observasi kegiatan mengajar dan belajar Pak Opik di kelas, dan juga saya nanti akan melaksanakan sedikit tentang bagaimana pelaksanaannya di kelas. Sebelumnya Pak Opik bersedia? Bersedia, Pak? Ya, terima kasih Pak Opik. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya supaya di video kita kali ini lebih lengkap, Pak Opik perkenalkan diri dulu supaya nanti kita bisa mengeksplornya lebih jauh. Mangga Pak Opik. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Opik Purnama. Saya mengajar di SM Bandung 1 Pagelaran dari 2018 sampai sekarang. Saya mapa yang saya ampuh yaitu ekonomi, dan hari ini saya kedatangan Pak Anggi untuk mewawancara saya. Semoga jawaban yang saya berikan sesuai dengan harapan yang Pak Anggi tanya. Ini tidak ada hubungannya dengan kinerja atau apapun Pak Opik, tapi ini untuk membantu tugas saya. Makanya jika Pak Opik ada permasalahan tentang observasi wawancara ini yang dilaksanakan ini, silahkan dituangkan aja Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik Opik, kita mulai saja ya, Ya. supaya waktunya lebih cepat. Yang pertama, Pak Opik kan mengajar mata pelajaran sosiologi dan ekonomi ya, terutama ekonomi. Kegiatan praobservasi ini saya akan bertanya tentang pembelajaran yang akan Pak Opik laksanakan di kelas nanti. Tujuan pembelajaran yang akan Pak Opik bawakan di kelas itu apa Pak? Tujuannya sesuai dalam modul ajar, yaitu bahwa peserta didik setelah mempelajari semua aktivitas pembelajarannya di lingkup materi akuntansi, yaitu mereka mampu memahami dan mampu menganalisis proses pembuatan jurnal umum dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik itu harus mampu membuat jurnal umum dengan pola-pola yang sudah ditetapkan. Dengan pola-pola yang sudah ditetapkan ya Pak Opik. Jadi tujuan umumnya itu mampu memahami proses pembuatan jurnal umum dengan benar gitu ya Pak Opik. Nah, adapun demikian Pak Opik tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mungkin keterampilan khusus apa nih yang Pak Opik tuangkan di modul ajar yang ingin Bapak kembangkan pada siswa? Misalkan apakah itu kemampuan analisis, kemampuan evaluasi, atau kemampuan komunikasi, atau kemampuan apa? Yang utamanya sih kalau saya ngajar di kelas 12, peserta didik itu harus mampu menganalisis semua konsep-konsep dalam akuntansi, dari mulai jurnal umum sampai pembuatan laporan keuangan. Khususnya di lingkup materi lulusan jasa, di pertemuan yang akan saya sampaikan hari selanjutnya, yaitu peserta didik mampu menganalisis dan membuat jurnal umum dengan keterampilan baik proses menggunakan strategi jigsaw maupun secara teman sebaya, dan dengan model pembelajaran yaitu problem based learning. Area pengembangan yang hendak dicapainya itu adalah menganalisis ya, penganalisisan.
Adapun materinya tadi sudah disebutkan bahwa materi yang ingin diberikan itu terkait dengan jurnal umum dalam lingkup perusahaan Jasa. dan jasa. Baik Popik, area pengembangan yang hendak dicapainya itu analisis, maka selain hal tersebut mungkin materi yang nanti akan disampaikan dalam KBM itu apa saja Pak? Yang pertama, saya ruang lingkupnya persamaan dasar akuntansi. Setelah siswa-siswi memahami dasar akuntansi, maka saya memberikan suatu transaksi yang harus mereka analisis dan mereka kelompokkan akun-akunnya ke dalam jurnal umum, sehingga secara holistik mereka dengan mudah membuat jurnal umum karena sudah memahami dasar akuntansi, nama-nama akunnya nanti akan diposting ke dalam jurnal umum. Jadi intinya mungkin mengembangkan area materi tentang dasar-dasar akuntansi, termasuk di dalamnya adalah jurnal umum ya Popik. Ya. Baik Popik. Selain itu, apakah di kegiatan belajar mengajar nanti itu menggunakan diferensiasi dalam merencanakan modul ajarnya? Ya, saya di sini modul ajarnya yang saya buat menggunakan diferensiasi, di mana di kelas 12, khususnya kelas 12 tua, gaya belajar anak itu berbeda-beda. Ya, ada betul. yang kinestetik, ada yang auditif, ada yang visual. Makanya supaya kelas ini terjalin dalam pembelajaran, maka saya menggunakan diferensiasi proses, konten sama produk. Baik Popik. Nah, selanjutnya biasanya kan anak-anak kelas tersebut itu sangat ramai ya, sangat bagus, Ya. sangat antusias. Nah, metode pembelajaran yang Popik jalankan untuk kegiatan belajar mengajar tersebut, metode apa yang akan dipakai? Metodenya secara teman sebaya, Pak. Teman Kooperatif. Kooperatif learning ya. Kooperatif learning. Iya. Berarti nanti strateginya ada strategi diskusi, tanya jawab, juga presentasi mungkin ya, Taufik. Itu nanti dibagi berapa kelompok di rencana? Dibagi 5 kelompok. 5 kelompok. 5 kelompok kan semuanya 25 siswa. Iya. Dibagi dalam 5 kelompok. Tugasnya beda-beda ya? Itu 5 orang anggotanya. Satu kelompok 5 orang. Permasalahannya sama. Masalah yang diangkatnya sama tentang jurnal umum, tapi ya. Perbedaannya, topik diferensiasinya di mana? Kalau perbedaannya itu cara mereka menghasilkan produknya. Ada yang menggunakan poster, ada yang menggunakan video, ada yang dengan menempelkan pada sebuah karton. Iya. Jadi model pembelajaran tadi problem based learning. Ya. Jadi mereka nanti dibawa untuk diskusi, presentasi, dibagi 5 kelompok. Ya. Kemudian nanti ada yang merancang video, karton dan lain-lain tadi sudah Popik sebutkan. Nah, Popik, terus kira-kira media yang dipakai untuk kegiatan tersebut? Saya menggunakan media video, PowerPoint, dan untuk asesmennya saya menggunakan Quizzes. Pakai Quizzes. Oh, ini online ya? Online. Jadi anak itu terhubung pada kelas media. Kalau secara umum, capaian umumnya yang ingin dicapai apa Pak? Secara umum itu anak itu harus mampu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan. Tapi kan untuk mencapai laporan keuangan itu ada prosesnya. Yang pertama memposting transaksi dalam jurnal umum. Lalu setelah itu diposting lagi ke buku besar. Nanti ada akun-akunnya harus disesuaikan, baru membuat kertas kerja. Setelah itu baru membuat laporan keuangan. Oke.
Baik Pak Opik, 2 pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih Pak. Ya, sebelumnya terima kasih, lengkap sekali ini jawabannya sama modul ajarnya tadi saya sudah baca. Nah, di kegiatan belajar mengajar tersebut, bagaimana Pak Opik caranya untuk menarik perhatian siswa? Saya menggunakan ice breaking. Ice breaking? Ice breaking. Ice breaking, oke. Supaya mengetahui seberapa besar mereka itu tertarik pada pembelajaran konteks ini. Terakhir, kendala apa yang akan nanti terjadi di lapangan ketika kegiatan tersebut? Terus bagaimana Pak Opik cara mengantisipasinya? Kalau yang saya prediksi, anak itu sulit untuk memahami dan anak itu kurang aktif dalam kerja kelompok. Ada yang ini, ada yang kesana ya, ada kesini, gitu kan. Kadang anak ada juga yang tidur. Ya. Jadi Karena kurang minat belajarnya kurang. Berarti dengan langkah ice breaking tadi? Ya. Dengan langkah ice breaking menggunakan teknik stop. Betul. Supaya ketika pikirannya di bawah tekanan, mereka bangkit lagi supaya nggak jenuh. Oke, baik Pak Opik, nanti kita akan langsung saja, saya akan ikut ke kelas bagaimana mengobservasi kegiatan inti Pak Opik belajar mengajar atau observasi pembelajaran di kelas. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf atas waktunya mengganggu, walaupun cukup lama ya kita perbincangan ini. Semoga perbincangan ini menjadi berkah buat saya dan Pak Opik. Amin ya Allah. Baik, demikianlah perbincangan tentang praobservasi bersama Pak Opik Purnama yang dilakukan untuk kegiatan aksi nyata, coaching dan supervisi akademik. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang masih di luar? Ya. Bisa dimulai sekarang? Ya. Silakan. Siap. Sebelum belajar, kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di ruang kelas. Ada yang sakit? Siapa yang nggak sekolah hari ini? Sebelum kita mempelajari tentang jurnal umum, saya akan memberikan dulu tujuan pembelajaran. Jadi Anda itu harus ingat, hari ini belajar tentang jurnal umum. Tujuan pembelajarannya seperti ini. Jurnal umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Pak Opik, selamat siang Bu Dewi juga sebagai pengajar praktik yang sedang mengawasi kita dalam online menggunakan Jimit. Hari ini alhamdulillah saya sudah melaksanakan observasi di kelas ketika Pak Opik kemarin melakukan pembelajaran tentang lingkup bidang usaha jasa membuat laporan
Jurnal Umum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengizinkan saya untuk ikut ke kelas mengobservasi pembelajaran yang Pak Opik laksanakan di kelas. Saya ingin ada sedikit beberapa pertanyaan tentang percakapan yang akan kita laksanakan pasca observasi di kelas ini, Pak Opik. Nah, alhamdulillah berarti kemarin ke KBM-nya waktu saya melakukan observasi di kelas berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. berjalan dengan baik. Juga anak-anak merasa senang atas pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Opik. Langsung saja kita ke pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan yang sudah saya catat Pak Opik di waktu saya melakukan observasi di kelas. Yang pertama, Pak Opik, tujuan pembelajarannya saya lihat waktu Pak Opik melaksanakan pembelajaran di kelas itu alhamdulillah tersampaikan. Alhamdulillah tersampaikan ke peserta didik. Tapi apakah ada yang kurang menurut Pak Opik atau tidak? Kalau menurut saya, ya Pak, ada yang kurang. Yang kurangnya tujuan pembelajaran disampaikan dengan apa ya? Jadi sebelum tujuan pembelajaran disampaikan, saya pemantiknya kurang pas. Oh, pertanyaan pemantiknya mungkin ya? Pemantiknya kurang pas. Atau kemampuan awal siswa. Ya iya tuh. Kemampuan awal siswa. Tapi kalau menurut saya itu sudah cukup, Opik. Alhamdulillah segitu sudah cukup. Kalaupun memang pengantar untuk mengetahui tujuan tersebut si peserta didik mungkin agak sedikit kesulitan. Baik Pak. Kemudian ketika saya amati di kelas kan dibagi menjadi 5 kelompok ya? Iya. 5 kelompok. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, ada pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kalau tidak salah Arfa ya? Arfa sama Ajis. Sama Ajis. Bagaimana Pak Opik menanggapi pertanyaan tersebut? Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang siswa ajukan atau menurut Pak Opik bagaimana? Kalau menurut saya pertanyaan yang siswa tersebut ajukan itu sudah sesuai pada lingkup materi yang pada saat itu diajarkan. Iya, betul. Diajarkan. Tidak keluar materi. Tidak keluar materi. Bahkan itu menambah wawasan baru ya untuk yang lain. Ya betul Pak. Kemudian saudara Ajis juga kan waktu itu aktif ya? Aktif. Oke Pak Opik, terus pertanyaan selanjutnya itu yang disampaikan oleh saudara Faisal kelompok 1. Nah itu menurut Pak Opik bagaimana? Menurut saya sama halnya dengan peserta didik tadi yang Arfa Ajis. Mereka belum paham tentang cara mengelompokkan akun-akun dan memposting dalam jurnal umum. Pertanyaannya tidak keluar dari pembahasan, masih dalam ruang lingkup materi dasar akuntansi. Cuma mereka agak sulit untuk mengelompokkan, menganalisis. Sulit dalam mengelompokkan akun-akun. Artinya mereka butuh bimbingan yang baru. Kemudian pada saat asesmen itu saya perhatikan sepertinya agak lama waktunya. Ya, betul Pak. Kendalanya apa tuh? Kendalanya yang pertama penggunaan gawai. Handphone siswa itu tidak semua support pada puisis yang sudah ditetapkan. Disediakan, ya. Ada juga yang baterainya lowbat. Ada juga yang sinyalnya kurang bagus. Okay. Dan bermacam-macam lah seperti yang kemarin di kelas kita rasakan. Apakah itu cukup mengganggu jalannya proses pembelajaran? Kalau menurut saya kalau mengganggu riskan itu tidak juga, tetapi menghambat pada pengaturan waktunya
Yang harusnya waktunya 20 menit selesai, ini kan Ya. sampai 30 menit baru selesai. Iya, iya. Tapi kuisisnya itu dapat diakses, semuanya dapat akses, dapat akses. pada akhirnya bisa mengisi asesmen tersebut. Bisa. Kira-kira menurut Pak Opik ketercapaian rencana pembelajaran yang Pak Opik susun dengan ketika melaksanakan kegiatan pembelajarannya itu berapa persen? Sekitar 85% lah tercapainya. 85%. 80%. Soalnya nggak banyak, hanya sebagian siswa ada yang belum paham. Makanya pertemuan selanjutnya akan diadakan pengayaan dan remedial. Karena mungkin ada beberapa siswa yang ketika melaksanakan kegiatan tersebut kemarin saya lihat ternyata mereka butuh waktu yang agak panjang Ya. untuk memahami Betul. hal tersebut. Walaupun Pak Opik kemarin sudah memakai pendekatan atau strategi teman sebaya Ya, teman sebaya. dengan gaya belajar Ya. masing-masing. Terakhir Pak Opik, refleksi dari Pak Opik kira-kira apa? Kalau menurut saya sebagai guru harus lebih antusias lagi dalam memahami karakteristik peserta didik. Karena pembelajaran ini ketercapaiannya itu jauh ya seperti yang diharapkan. Banyak peserta didik yang kurang paham, ada juga yang tidur, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, penilaian unjuk kerjanya kurang sepadan dengan yang diharapkan juga. Jadi meningkatkan suasana belajar mungkin ya. Ya. Meningkatkan suasana belajar. Walaupun kan saya lihat di awal Pak Opik itu sudah mencoba mencairkan kondisi Ya. dengan membuat ice breaking. Sedikit. Artinya tapi sudah ada usaha untuk mencoba mencairkan suasana. Nah, Pak Opik, selanjutnya kira-kira rencana tindak lanjut apa yang akan dilaksanakan? Kalau saya pertemuan selanjutnya akan merevisi modul ajar yang sudah saya buat di pertemuan hari ini. Dan yang keduanya itu saya akan lebih mengikuti bimbingan-bimbingan, baik bimbingan di MGMP maupun bimbingan di PMM, supaya wawasan saya dalam memberikan pendidikan itu lebih baik lagi, mengikuti pelatihan-pelatihan dari berbagai pelatihan baik secara daring maupun secara luring. Nah, untuk siswanya apa nih Pak Opik untuk kegiatan belajarnya? Kalau untuk siswanya, saya akan memberikan motivasi, mengajak dan memberikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Oke, baik Pak Opik. Menurut saya sudah cukup kalau untuk percakapan pasca observasi kita kemarin di kelas. Barangkali ada sepatah dua patah kata dari Pak Opik untuk kegiatan saya atau untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin dan hari ini. Terima kasih atas waktu pada saya, sehingga saya itu mendapat wawasan yang baru, sehingga kekurangan dalam pembelajaran saya di kelas bisa terkoreksi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendampingi, yang sudah memberikan masukan supaya pendidikan di masa yang akan datang itu lebih baik lagi. Cukup Pak? Cukup. Baik, terima kasih Pak Opik atas kesediaannya telah berkenan dengan saya dalam menyelesaikan tugas modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Kegiatan ini kita tutup. Terima kasih bantuannya dari Pak Opik, bantuannya terhadap kegiatan saya di Guru Penggerak. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat Amin. saya dan juga buat
Pak Opik dan lebih umumnya lagi di SMA Pagelaran ini. Kegiatan coaching dan supervisi akademik ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi berkah buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq bil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.